memuji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, bernyanyi dus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hore. Adik-adik, saat ini kita ada di Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Nah, tentunya bersama saya, Kak Dani dan teman saya. Halo Kak Ona dan Kak Lydia, Halo. juga Kak Otniel dan teman-temannya. Hei. Yuk teman-teman, kita mau memuji Tuhan, kita mau ambil sikap yang baik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk, semuanya ambil sikap yang baik ya. Kita memuji bersama maupun kita di rumah, tapi kita tetap memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ayo kita panggil Tuhan di dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita panggil Tuhan Yesus dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku.
kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita ambil sikap doa. Ayo semuanya adik-adik kita berdoa ya. Nanti Kak Dani yang mimpin doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau setelah menyertai kami ya Tuhan, dari bangun pagi kami sampai saat ini ya Tuhan, melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Bapak berkati kami, berkati kakak-kakak musik kami ya Tuhan, berkati semuanya, berkati guru kami ya Tuhan yang akan nanti menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua, berkati juga yang terlebih kami yang mendengarkan ya Tuhan, dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan, di dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang penuh kasih dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita semangat lagi dong, kita semangat. Nah, nggak boleh loyo, maupun kita di rumah, kita nggak bertemu secara langsung, tapi kita tetap harus memuji dan kita semangat di dalam Tuhan, karena adalah kita anak-anak Tuhan. Yuk kita bergoyang bersama, yuk bersama Tuhan. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, setelah kita menari bersama Tuhan, kita lebih lagi karena kita adalah pokoknya Tuhan Yesus, oke? Yesus pokok. Ayo kita semangat lagi adik-adik. Kita bakar semangat hari ini. Yesus pokok. Kita apanya?
dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah Yesus pokok. Yesus pokok kita apanya, dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Hore, haleluya. Nah, kita sudah menyebut Yesus adalah pokok kita. Nah, sekarang karena Yesus adalah pokok kita, karena dia adalah sobat yang terbaik bagi kita. Ada satu sobat kita, yaitu bernama Tuhan Yesus Kristus. Sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku waktuku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
kita sudah memuji, kita sudah menari, kita sudah menyatakan bahwa Yesus adalah pokok kita karena dialah sobat terbaik. Mari kita sekarang mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan pada kita. Kita mengambil sikap berdoa, kita mengambil sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan sekali lagi mengundang Yesus di hati kita. Sudah menyertai kami ya Tuhan dari awal sampai hingga saat ini ya Tuhan. Bapa, sekali lagi berkati kami yang sudah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang juga ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami, berkati guru kami yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Berkati beliau, apapun yang beliau katakan adalah itu seizin Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang penuh kasih dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Shalom anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Umi di acara ibadah sekolah minggu online. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Pasti hebat. Karena Tuhan kita selalu hadir dalam hidup kita. Nah, anak-anak sekalian, tadi kamu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Anak-anak sekalian, biarlah pada pagi hari ini anak-anak menyiapkan hatinya, siapkan Alkitabnya ya, karena kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ya. Anak-anak, pada pagi hari ini ya, seperti minggu-minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang Yesus sahabat ya. Yesus sahabat orang lemah ya. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang Yesus sahabat anak-anak. Anak-anak sekalian, sebelum Bu Umi menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus sahabat anak-anak ini, terlebih dahulu Bu Umi mau tanya kepada anak-anak, adakah anak-anak di sini yang gak punya teman atau sahabat? Wah, Bu Umi percaya semua anak-anak punya teman, punya sahabat ya. Nah, anak-anak, kita coba akan belajar dulu. Sebetulnya sahabat itu apa sih? Ya, yang dimaksud sahabat itu apa sih? Ya, anak-anak sekalian. Oh ya, sebelumnya Bu Umi lupa ya. Firman Tuhan ini ya adalah untuk kelas besar, yaitu kelas Yohanes 7, 8, Matius 7 dan Paulus 4. Ya, jadi pelajaran yang disampaikan Bu Umi ini khusus untuk kelas besar, yaitu Yohanes 7 dan 8, Matius 7 dan Paulus 4. Ya, nah sekarang perhatikan, sebetulnya sahabat dengan teman itu sama enggak sih? Ya, teman, mungkin kalau teman kita banyak sekali, ya. Mungkin anak-anak ini ada yang mempunyai teman sampai 100, sampai 200 ya. Tetapi kalau sahabat itu tidak banyak anak-anak. Biasanya kita mempunyai sahabat itu hanya 1. Ya. Apa sih sahabat itu sebetulnya, apa bedanya dengan teman? Kalau teman ya, kalau kita ketemu ya sekedar halo, gimana kabarnya. Tapi kalau sahabat tidak. Sahabat itu adalah teman dekat kita, bahkan sangat dekat. Biasanya seorang sahabat itu tidak akan mempunyai atau tidak akan menyimpan rahasia di dalam dirinya. Ya. Tidak akan menyimpan kebohongan. Itu sahabat. Misalnya begini, anak-anak punya sahabat, terus sahabatnya itu melakukan kesalahan, misalnya dia ngerasani temannya. Kita sebagai sahabatnya nggak tinggal diam, wis ben dia ngerasani, ya sudah biarkan itu urusannya dia sendiri. Aku gak melok-melok kok marahi aku, tukaran sama temenku. Sebagai seorang sahabat nggak seperti itu. Tapi sahabat yang baik dia akan ngelek nih, kamu jangan berbuat itu perbuatan tidak baik. Ya, walaupun resikonya nanti mungkin kita kena marah, mungkin resikonya kita dimarahi oleh teman kita ngambek sama kita. Tapi sahabat yang baik harus berani menegur temannya yang salah. Itu sahabat. Kemudian seorang sahabat itu selalu ada bagi sahabatnya ini. Dalam suka, dalam duka, ya, dia tidak akan pernah meninggalkan. Terlebih kalau sahabatnya itu pada saat dia mengalami duka, pada saat dia mengalami kesedihan, seorang sahabat akan selalu hadir, memberi penghiburan kepada temannya itu. Anak-anak, seorang sahabat juga selalu setia. Sahabat ini teman curhat kita. Kalau kita punya masalah, kita mau ngomong ke orang tua nggak berani, ya. Kalau kita punya sahabat, kita akan curhat, tempat curhat kepada sahabat kita. Sehingga apa? Sehingga beban kita ini menjadi berkurang.
Nah, anak-anak, memiliki sahabat itu sangat-sangat menyenangkan kita. Ya. Seorang yang memiliki sahabat, dia tidak akan pernah merasa sendiri. Dia akan selalu hari-harinya selalu diisi dengan keceriaan. Karena apa? Karena punya sahabat. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak, kita juga memerlukan seorang sahabat sejati. Nah, kalau sahabat dunia itu kadang-kadang terbatas, ya, kasihnya, kesetiaannya terbatas, kadang-kadang bisa luntur. Tetapi kalau sahabat sejati itu cintanya, kasihnya kepada kita akan terus bertambah-tambah. Dan siapa sahabat kita itu? Ya, sahabat kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur mempunyai sahabat Tuhan Yesus. Ya, nanti anak-anak bisa baca kisahnya ini ya di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ya, anak-anak baca di situ. Nah, sekarang anak-anak mendengarkan ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus seperti biasa ya anak-anak, Tuhan selalu mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa kira-kira? Rekreasi? Untuk senang-senang? Ketemu orang banyak? Tidak. Tuhan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk memberitakan firman. Ya, memberikan kabar sukacita. Tuhan hadir untuk menolong orang-orang yang pada waktu itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di Galilea. Nah, dari situ Tuhan melanjutkan perjalanan ke Yudea. Ya, Yudea ini adalah seberangnya Sungai Yordan. Anak-anak, di situ Tuhan Yesus berfirman. Banyak orang datang di situ. Ya, dan setiap orang ini punya kebutuhan masing-masing. Ada mungkin yang susah, pengen dihiburkan. Ada yang sakit, pengen disembuhkan. Ada yang mengalami beban, pengen bebannya dilepaskan. Ya, nah pada saat Tuhan Yesus berfirman, tiba-tiba ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil. Nah, anak-anak tahu kan? Kalau anak-anak sudah hadir di situ, kira-kira suasananya gimana? Waduh, suasana yang tadi tenang jadi ceria, ramai. Ya, mereka nyanyi, mereka lari-lari. Ya, dan hal ini ternyata tidak disukai oleh muridnya Tuhan. Mereka nganggep, wah, anak-anak kecil ini ganggu saja. Ada orang mendengarkan firman Tuhan kok diganggu. Diajak pergi nih anak-anakku, jangan boleh di sini. Ya, murid-muridnya Tuhan marah. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Ya, Tuhan bahkan memarahi muridnya. Kamu ini bagaimana? Jangan larang anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka. Ya. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat 15 katakan, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Waduh, Tuhan begitu menghargai anak-anak. Walaupun mungkin sebagian orang gak suka, menganggap anak-anak ganggu, rame, ya, tetapi Tuhan menghargai anak-anak. Bahkan sampai muridnya Tuhan Yesus ditegur. Ya, Tuhan katakan, kalau kamu nggak bisa menjadi seperti anak-anak ini, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak, bagaimana? Perasaan kita dihargai Tuhan seperti itu. Ya, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi kita.
Tuhan mau menjadi sahabat kita. Walaupun memang kadang-kadang anak-anak ya kalau di gereja ngomong sendiri, kalau memuji Tuhan ya nggak memuji dengan sungguh-sungguh, diajak tepuk tangan, kadang nggak mau tepuk tangan, ya. Walaupun kadang-kadang anak-anak seperti itu, tetapi Tuhan tetap menghargai anak-anak. Tuhan tetap mau menjadi sahabat anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak harus ingat ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, pada saat kita beribadah, biarlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita. Kalau diajak memuji Tuhan, ya ayo memuji Tuhan. Kalau diajak bersorak-sorak, ya ayo bersorak-sorak. Ya, kalau berdoa ya yang berdoa yang baik. Ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan ya dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan menghargai kita. Tuhan mau menjadi sahabat kita. Nah, kalau misalnya anak-anak punya sahabat, dia mengasihi kita, atau mungkin anak-anak punya sahabat, kita mengasihi sahabat kita, tapi sahabat kita cuek, gak gatek nih. Kira-kira gimana? Wah, anak-anak juga akan kecewa. Duh, sahabatku ini gimana sih? Tak kasihi, tak perhatikan kok dia seenaknya. Ya, kita akan kecewa. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau menjadi sahabat anak-anak. Tapi kalau anak-anak nggak peduli sama Tuhan, Tuhan sedih. Ya, Tuhan rela berkorban, mati, gak apa-apa. Yang penting anak-anak ini bisa diselamatkan. Tapi kalau anak-anak sikapnya cuek, memuji Tuhan ya ndak memuji Tuhan, doa ya ndak doa, kadang-kadang bergurau, Tuhan akan sedih. Ya, oleh karena itu, marilah pada pagi hari ini kita mau merubah cara ibadah kita dengan baik. Ingat, Tuhan menghargai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menjadi sahabat kita. Ya, marilah kita belajar menghargai Tuhan. Gimana Bu caranya menghargai? Ya menghargai Tuhan ya dengan tadi yang sudah Bu Umi bilang. Kita berdoa yang baik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukan firman Tuhan ini yang penting. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita katakan Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, sama dengan bohong. Ya, oleh karena itu kita belajar. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus menjadi sahabat anak-anak. Sekarang bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak juga mau menjadi sahabatnya Tuhan? Kalau anak-anak mau menjadi sahabatnya Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Tuhan selalu setia. Tuhan selalu dekat dengan kita. Saat kita susah, kalau anak-anak susah, Tuhan hadir untuk menghibur. Saat anak-anak sakit, Tuhan hadir menyembuhkan. Saat anak-anak di dalam kekurangan mungkin ya, Tuhan hadir memberkati anak-anak. Sehingga kita menjadi anak-anak yang sangat berbahagia. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita sekarang ini, mulai hari ini, mau menjadi sahabatnya Tuhan dan kita mau menghargai Tuhan ya, dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini juga ada ayat mas ya, ayat hafalan. Anak-anak harus menghafal ayat ini ya. Nanti kalau anak-anak sudah menghafal, bisa di video, kemudian di-share di guru kelasnya masing-masing. Bu, aku gak duwe HP loh Bu, gimana? Kalau anak-anak gak punya HP, anak-anak bisa mendengarkan radio Suara Kasih. Karena acara ini juga disiarkan lewat radio.
aku gak duwe radio loh Bu. Ya sudah anak-anak, kalau minggu gak punya HP, gak punya radio, anak-anak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, ya. Tapi usahakan anak-anak berusaha piye ya, ben aku iso ngrungokne ya, ben aku iso melihat videonya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ayat hafalannya adalah Markus 10 ayat 16 ya. Diulang ya. Ayat hafalannya Markus 10 ayat 16. Bunyinya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekali lagi ya, ayat hafalannya Markus 10 ayat 16. Bunyinya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mereka di sini adalah anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak. Ya, bersyukur ya memiliki Tuhan yang sangat baik. Ya, anak-anak, selain tugas menghafal ini, karena kamu kelas besar ya, bukan kelas kecil, ada tugas satu lagi. Ya, tolong anak-anak siapkan pensil atau ballpoint, juga kertas, ya. Anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas ini dengan menjawab. Ya, hanya satu saja, nggak banyak-banyak, ya. Yaitu tugasnya, coba kamu dengarkan dan kamu tulis, ya. Menurut kalian, ya, berikan atau jelaskan, ya, jelaskan arti sahabat menurut kalian. Jadi jangan nyontoh Bu Umi tadi. Menurut kalian, menurut pikiran kalian, menurut hati kalian, sahabat itu apa? Ya. Jadi tugasnya itu ya, yang pertama menghafal ayat Markus 10 ayat 16. Yang kedua, anak-anak harus menjelaskan arti sahabat menurut versinya anak-anak, menurut anak-anak. Ya, apa sahabat itu? Ya, dan nanti kalau anak-anak sudah menjawab, bisa difoto, di-share ya ke guru masing-masing, yaitu di kelas Yohanes 7, 8, Matius 7 dan Paulus 4. Ya, kalian kenalkan gurunya, masuk sama gurunya nggak kenal, ya. Kalian share pada kelas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, firman Tuhan Bu Umi akhiri sampai di sini. Kita akan berdoa dulu, ya. Kita mohon supaya Tuhan hadir dan mau menjadi sahabat kita, ya. Kita berdoa sikapnya yang baik, walaupun anak-anak di rumah ya, tetapi anak-anak kalau berdoa harus sikapnya yang baik. Kita kalau anak-anak duduk ya duduk dengan baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama, ya. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kalau Tuhan mau menjadi sahabat kami. Biarlah di dalam kehidupan kami ini Tuhan, Engkau ajarkan supaya kami juga menghargai Engkau. Kami juga mau menjadi sahabat-Mu. Kami mau mendengar Tuhan setiap nasihat firman-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu, makin hari boleh makin menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin, membimbing setiap langkah kami, menuntun kami, sehingga kami boleh senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran firman-Mu. Dan dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
kalau Engkau begitu setia di dalam hidup kami, dan ajarkan juga supaya kami juga mau setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami, dan kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah mengikuti ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka. Tuhan senantiasa memberi kepada mereka apapun yang mereka butuhkan. Berkati anak-anak-Mu dengan hikmat akal budi, berkati dengan kesehatan ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pandai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati keluarganya, terkhusus untuk orang tua mereka Tuhan. Engkau berkati pencarian nafkah mereka, berkati dengan limpah apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan orang tua ini boleh memperhatikan anak-anak, boleh mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi anak-anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Engkau mengirimkan sepasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawal mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan dari segala orang-orang yang akan berbuat jahat kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertemukan kami besok minggu di acara yang sama Tuhan. Dan sekiranya Tuhan Engkau berkenan, Tuhan segera lalukan virus corona yang saat ini mengganggu ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh kembali bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala doa dan permohonan kami hanya kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, selesai sudah acara ibadah online pada minggu ini. Ketemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.